Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Apa kabar anak-anak soleh soleha, seluruh siswa-siswi SD IT An-Nur, baik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, ataupun seluruh siswa-siswi SD IT An-Nur kelas 4, 5, dan 6. Bu Mary berharap semuanya selalu sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasanya yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Bu Mary juga berharap Ananda semuanya tetap semangat mengikuti tauladan atau tausiah pada bulan Ramadan. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita masih akan membicarakan tentang Al-Quran, di mana hari ini Bu Mary akan menyampaikan tentang rahasia Al-Quran bagi kehidupan manusia. Sebelum Bu Mary memulai menjelaskan materi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan kegiatan kita hari ini sehingga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak soleh dan soleha, Al-Quran memberikan pengetahuan yang benar kepada umat manusia dalam mengarungi kehidupan. Dalam kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bukti dan menjelaskan berbagai rahasia kepada umat manusia. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagi orang-orang yang tidak mau mengkaji atau tidak mau mempelajari tentang rahasia Al-Quran, maka hidupnya akan dalam kesulitan. Sebaliknya, bagi orang-orang yang mau mengkaji dan mencari kebenaran tentang rahasia yang ada dalam Al-Quran, maka hidupnya akan dimudahkan dan akan gembira. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, "Wahai manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan kami telah menurunkan cahaya yang terang benderang." Nah, jadi apabila kita percaya dan kita mau mencari kebenaran tentang Al-Quran, maka kehidupan kita akan dimudahkan dan akan diberikan jalan ataupun cahaya yang terang benderang. Dalam buku Wawasan Al-Quran, Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan ada 3 bukti rahasia kebenaran atau pesona Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, keindahan, keserasian, dan keseimbangan kata-katanya. Misalnya kata yaum yang berarti hari, dalam bentuk tunggalnya berulang sebanyak 365 kali. Ini sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Kemudian dalam bentuk jamak diulangi sebanyak 30 kali. Ini sama dengan 1 bulan. Sementara itu, kata yaum dalam arti bulan hanya terdapat 12 kali, sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun. Bukti tentang rahasia atau kebenaran Al-Quran berikutnya atau yang kedua adalah pemberitaan gaib seperti pemberitaan tentang keselamatan badan Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah 3200 tahun yang lalu. Baru terbukti setelah muminya atau badannya yang diawetkan ditemukan oleh ilmuwan Mesir pada tahun 1896 dan dibuka pembalut muminya oleh Elliot Smith pada tanggal 8 Juli 1907, di mana Maha Benar Allah yang menyatakan kepada Fir'aun pada saat kematiannya, di mana Allah berfirman, "Hari ini kuselamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi sesudahmu." Quran Surat Yunus ayat 92. Bayangkan teman-teman, Fir'aun terbungkus selama 3200 tahun yang lalu, tapi karena kebesaran Allah, tubuh Fir'aun belum hancur, sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk generasi berikutnya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran memiliki rahasia dan kebenaran yang sudah teruji.
Rahasia kebenaran dari sisi lain yang berikutnya atau yang ketiga adalah isyarat-isyarat ilmiahnya sungguh mengagumkan ilmuwan masa kini. Apalagi yang menyampaikannya adalah Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang umi, yang tidak pandai tulis dan baca, serta hidup di lingkungan masyarakat terbelakang. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Seringkali Al-Quran diturunkan secara spontan guna menjawab semua pertanyaan umat dan mengomentari sebuah peristiwa. Hal ini misalnya pertanyaan kaum Yahudi tentang ruh yang bisa dijawab langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian banyak lagi isyarat-isyarat ilmiah lainnya yang ditemukan oleh para ilmuwan-ilmuwan masa kini yang bisa teman-teman simak dalam video berikut. Al-Quran turun jauh sebelum penelitian-penelitian ilmiah dan canggih hadir. Namun penelitian-penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata telah lebih dahulu ditulis dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin? Ya tentu saja karena Al-Quran mengandung kebenaran. Sejumlah ilmuwan heran ketika mendapati penelitiannya telah ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, fenomena apa sajakah yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah dan sebelumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran? Ini dia ulasannya. Fenomena bertemunya dua lautan. Ada pertemuan dua lautan antara Samudra Atlantik dan Mediterania, namun kedua aliran air dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Jacques Yves Cousteau merupakan seorang oceanographer yang berkebangsaan Prancis menemukan pertemuan dua lautan tersebut. Menurut oceanographer itu, fenomena ini seperti ada dinding yang membatasi kedua aliran air tersebut, sehingga tidak bercampur. Seorang muslim pun memaparkan kepada Cousteau bahwa fenomena ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Presiden Prancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir pada tahun 1975 untuk mempelajari, meneliti dan menganalisis mumi Fir'aun atau Ramses II yang amat terkenal. Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tersebut tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Busaili berhasil mengungkap bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian ini dilakukan. Maka hari ini kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Dasar laut. Kedalaman air laut yang kira-kira 200 meter hampir tidak ditemukan cahaya. Bahkan dengan kedalaman 1 km atau lebih, dipastikan bahwa cahaya tidak ada yang bisa tembus ke dalam. Hal ini diketahui setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan alat modern yang bisa menyelam ke dalam paling jauh di dalam samudra. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk boleh Allah, tiadalah dia mempunyai sedikit pun. Quran Surah An-Nur ayat 40. Sahabat beriman, adanya beberapa penelitian yang ternyata sebelumnya telah tertulis dalam Al-Quran membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab suci yang isinya adalah wahyu Allah. Ciri khas setiap manusia adalah sidik jari. Salah satu bagian tubuh manusia yang bisa digunakan untuk dijadikan sebagai acuan identifikasi adalah sidik jari. Karena sidik jari manusia adalah ciri khas setiap orang. Sidik jari orang yang satu dengan orang lain tentunya berbeda, sehingga menjadi alasan untuk digunakan mengenali pelaku tindak kejahatan. Perihal sidik jari telah dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Sidik jari sebagai ciri khas dari setiap orang.
menjadi alasan digunakannya sidik jari sebagai kartu identitas yang juga digunakan di seluruh dunia. Para ilmuwan pun takjub dengan fenomena Al-Quran yang akhirnya terbukti dengan penelitian ilmiah. Padahal ketika Al-Quran diturunkan, belum ada alat-alat yang canggih yang bisa digunakan untuk penelitian. Demikianlah tadi beberapa bukti yang mengungkap rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Sebetulnya masih banyak lagi bukti-bukti yang lainnya yang terkandung di dalam Al-Quran. Demikianlah anak soleh dan soleha materi tentang rahasia Al-Quran. Semoga setelah menyimak video ini, anak soleh dan solehanya semakin tertarik untuk mempelajari Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran banyak sekali rahasia-rahasia yang sudah Allah turunkan dan sudah terbukti oleh para ilmuwan-ilmuwan masa kini, di mana Al-Quran pun merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, di mana kebesaran mukjizat tersebut tidak didapatkan pada mukjizat-mukjizat Nabi yang sebelumnya, di mana contohnya seperti mukjizat tongkat Nabi Musa yang dapat membelah laut, kita tidak dapat lagi menyaksikannya saat ini. Tetapi dalam Al-Quran atau mukjizat Al-Quran, semuanya masih dapat kita saksikan dan masih dapat kita pelajari hingga saat ini. Semoga bermanfaat materi hari ini untuk anak-anak soleh dan soleha semuanya, dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.